warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Para masyarakat Surabaya, mohon jika kali ini mengganggu kelancaran transportasi publik di sini. Sebenarnya bukan ini tujuan kami. Sebenarnya kami ingin memperjuangkan rakyat Indonesia, betul. Di sini kami berdiri di gedung yang megah. Tapi kita tidak tahu kemana kekayaan kita, apa kembali ke rakyat Indonesia atau tidak. Di sini rekan-rekan media yang terhormat, di sini kami dari segenap keluarga mahasiswa ITS bermaksud mendeklarasikan 8 tuntutan umum keluarga mahasiswa ITS yang dicegat tentang kekayaan ITS. Yang pertama, tingkatkan kesejahteraan rakyat. Karena kita tahu sendiri sekarang berapa banyak rakyat yang bertindak di Indonesia yang hidup di atas garis kematian, bukan di bawah garis kemiskinan. Pemerintah tadi dengan adanya mereka berbohong membohongi publik bagaimana masyarakat dan kita ingin UMR dinaikkan. Hari ini demonstrasi di seluruh negeri. Nasionalisasi aset di bidang energi, pertambangan, dan industri strategis lainnya. Mengapa aset-aset perlu kita nasionalisasi sebesar-besarnya dan semampu-mampunya untuk kedaulatan rakyat? Tapi kita tengok sekarang berapa minyak yang dikuasai oleh negeri. 90% dikuasai oleh industri asing. Lari 80% keuntungan untuk asing. Sisanya 20% untuk negeri kita sendiri. Apakah kita terima kawan? Tidak! Maka dari itu kita perlu nasionalisasi aset di bidang energi, pertambangan, dan industri strategis yang lainnya. Kita ingin berdiri di atas kaki sendiri. Yang ketiga, percepatan pengembangan energi alternatif beserta infrastrukturnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini dan kawan-kawan, jika kita tetap berdebat hingga detik ini terkait dengan BBM, maka ketahuilah 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, minyak bumi di Indonesia akan habis. Sebagai kampus yang intelek, sebagai kampus teknologi, kita tawarkan solusi berupa energi yang lain. Bisa jadi batu bara, bisa jadi geotermal, bisa jadi mobil surya, dan lain sebagainya. Kita punya mobil sapu angin, boleh begitu kan? Karya anak-anak ITS. Yang keempat, optimalkan pengelolaan kekayaan alam rakyat sesuai UUD 45. Sesuai yang saya jelaskan tadi, kekayaan ini, bumi dan air dan sebagainya, dikuasai oleh negara dan digunakan oleh makmur-makmurnya kepentingan rakyat. Dan kita menuju di sini nasionalisasi energi, nasionalisasi aset-aset demi kedaulatan rakyat Indonesia. Karena energi milik siapa kawan-kawan? Milik kita bukan? Milik kita. Yang kelima, terkait dengan percepatan pembangunan transportasi massal yang aman, nyaman, handal, dan murah. Kita tahu, jika kita berdebat, sekali lagi kita berdebat terkait dengan BBM, sudah berapa energi yang tidak terbarukan digunakan. Sudah berapa lagi transportasi massal yang dulunya tidak nyaman, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Padahal, jika pemerintah seandainya mampu dan mau untuk membangun sarana transportasi massal yang handal, aman, nyaman, dan murah, bisa jadi ditekan kendaraan-kendaraan bermotor tidak lagi macet seperti sekarang. Kami tidak berharap kemacetan ada di sini, tapi yang kita harap adalah tuntutan berupa transportasi massal itu ada dan segera dibangun oleh pemerintah. Yang keenam, efisiensi anggaran belanja pemerintah dalam APBN. Seperti yang kita tahu, APBN sekarang akan direvisi. Harga minyak sekarang telah menembus angka ratusan $100 US per barel. Dan pemerintah hari ini masih dalam rata 90 US per barel. Maka dari itu pemerintah akan menaikkan harga ini. Padahal jika kita kaji, seharusnya bukan BBM yang dinaikkan, tapi puasa. Pemerintah sekarang puasa, betul? Betul!
Mengapa pemerintah membeli harga kursi sampai 20 juta satu? Apakah ini pantas kawan-kawan? Tidak. Saya yakin di sini kami membawa kepentingan rakyat, bukan atas domplengan satu golongan manapun. Kami di sini bersih, kami memilih aksi di sini dan memilih jauh dari Gerahadi karena memang tujuan kita satu. Betul. Betul. Yang ketujuh, pemberantasan mafia anggaran. Seperti kita ketahui, anggaran belanja negara kita mencapai 1.400 triliun. Tapi dari tahun ke tahun bocor 40%. Dan itu digunakan untuk apa? Untuk korupsi pemerintah. Dan kami, keluarga mahasiswa ITS, sangat mengutuk dengan keras terkait dengan tindakan pemerintah ini. Maka dari itu, usut tuntas mafia anggaran dan bebaskan korupsi dari Bumi Pertiwi. Dan yang terakhir, penguatan kemandirian ekonomi di dalam negeri. Bung Karno telah berkata bahwasanya berdikari secara ekonomi, berkepribadian secara sosial dan budaya, dan berkedaulatan secara politik. Tapi hari ini, betapa kapitalis telah menguasai negeri kami. Kekayaan bukan milik rakyat, di mana setiap kedaulatan, setiap ekonomi seharusnya adalah ekonomi kerakyatan. Dan sekarang kita mengetahui bahwasanya kekayaan alam kita, kekayaan negara kita bukan lagi milik negara kita. Maka dari itu saya himbau kepada pemerintah untuk segera mengabulkan 8 tuntutan umum keluarga mahasiswa ITS dan membatalkan rencana kenaikan harga BBM per 1 April 2012 mendatang. Sepakat! Semangat! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.